kami hormati Ibu Rahmawati beserta keluarga, yang sama-sama kita hormati guru kita Ustaz Zahri, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian yang saya tidak sebutkan satu persatu. Semoga bisa istiqomah ya ke depannya. Dan kalau bisa pasangannya diajak juga gitu. Bapak-bapak, untuk situ marilah kita ikuti bersama-sama materi pelajaran yang akan disampaikan oleh guru kita. Kepada Ustaz Zahri kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin Mustafa wa alihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halim hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Nawaitu an ta'alluma wa ta'alima wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardati wa qurbi wa sabi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du. Alhamdulillah, limpahan puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan Allah, diberikan taufik hidayah sehingga kita bisa sama-sama hadir dalam rangka silaturahim kita, dan mudah-mudahan dengan langkah kaki kita hadir di sini adalah langkah yang diridhoi Allah Subhanahu, dan mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dan cucuran kasih sayangnya, dan insyaallah akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita curah limpahkan kehadirat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, orang-orang tua kita seterusnya, anak keturunan kita seterusnya adalah umat beliau yang dicintai beliau, diakui beliau, akan mendapat syafaatul uzmanya nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Kita sebelum kita mulai, kita membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Atas keberkahan suratul Fatihah, rahasia-rahasia suratul Fatihah, kita niatkan untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita, kemudian juga kita niatkan juga untuk diri kita, anak-anak keturunan kita kelak. Mudah-mudahan Allah pelihara iman Islam, Allah jaga daripada segala macam perbuatan maksiat dan seterusnya, dan mudah-mudahan Allah tambahkan hidayah, diberikan taufik dan bimbingannya, dan insyaallah mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan solehah. Dan kita juga berharap akhir dari usia kita ini sudah dianggap nggak muda lagi ya, kita udah 50-an nih, ada yang udah punya cucu juga ya. Kita mudah-mudahan dipelihara kita, kemudian dipanjangkan usia kita dalam ketaatan, diberikan kesehatan yang sempurna, dan kita bisa beribadah dengan lebih khusyuk dan lebih baik lagi, menambah kebaikan-kebaikan amal ibadah kita. Bihadhihi niyah wa likunyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih juga untuk sahibul bait ya. Kita sudah bisa diberikan tempat, waktu juga ya. Repot-repot nih mungkin. Mudah-mudahan Allah akan balas kebaikannya dan menjadikan pahala buat keluarga besarnya, bil khusus untuk keluarga besarnya Bapak Ato ya, panggilannya. Mohon maaf, kita baru kenalan. Saya sering lihat, cuma memang nggak begitu
hafal apa namanya ya, karena almarhumah ya Bu Rita ya. Itu juga teman kita, maksudnya di MTS 3 kalau nggak salah ya. Ya beliau Ustadz Bahrudin juga guru kita juga, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan buat keluarga besarnya. Kemudian juga Ustazah Rahmawati ya, serta apa namanya keluarganya juga ini, mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat kasih sayang pada keluarga besarnya, jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Alhamdulillah, kita intinya ini mungkin yang baru hadir hari ini ya, ini kita udah ngumpul cukup lama nih ceritanya. Awalnya kita cuma memang silaturahim antara kita nih, karena udah lama gak ketemu. Dulu temen main masih kecil waktu di MI Al Fauzain, semua alumni Al Fauzain ini teman-teman dekat semua kan. Di samping itu juga orang-orang tua kita juga berkawan semua ya, almarhum Abi Mursyid Amin, kemudian apa namanya almarhum Haji Soaib, Haji Sobari, kemudian Haji apa Junaidi, kemudian apa ya Haji Nakub, dan banyak ya teman-teman orang keluarga apa orang tua kita itu berteman. Nah, kita niatin tuh untuk supaya pertemanannya itu terus langgeng. Gimana caranya? Orang tuanya udah nggak ada, sekarang anak-anak yang pada berteman. Akan salah satu bakti kita kepada orang tua kita itu salah satunya. Jadi kita memang mengharapkan silaturahim ini juga menjadi ganjaran pahala buat keturunan orang-orang tua kita yang sudah meninggal. Mudah-mudahan Allah ridha dengan apa yang kita niatkan, dan kita diberikan kesabaran yang sempurna, kemudian kita diberikan istiqomah terus menerus sampai mungkin kita berharap nih nanti kan kita juga kita ajak istri kita, kemudian nanti suatu waktu anak-anak kita juga kita bisa ajak, jadi nyambung. Insyaallah mudah-mudahan kita nggak ada, anak-anak kita terusin terus dulu bapaknya ngumpul sama teman-temannya gitu ya. Nah, itu terus berlanjut. Nah, kita harap itu jadi bagian bekal kita juga. Jadi kayak memang kita nih lagi berebut bekal nih ya, dan banyak-banyakan bekal buat kita menghadapi kehidupan kita yang sebenarnya. Jadi kita diingetin sama guru-guru kita ya, bahwa usia kita itu terbatas, sedangkan apa namanya waktu untuk mencari bekal itu sangat sempit, terbatas. Jadi bagaimana caranya? Ya itu kita manfaatkan waktu-waktu yang ada untuk kita apa namanya bukan bukan kuantitasnya, mungkin kalau ngejar kuantitasnya nggak kekejar lagi ya, umur sekian gitu ya, umur perkiraan kita gitu ya. Tapi kita juga ngejar kualitasnya. Ada bagian-bagian dalam amalan agama kita itu, ada bagian tertentu yang kualitas amalan itu bisa lebih dari sekedar jumlah banyaknya gitu ya. Contohnya misalnya amalan kita sholat subuh 2 rakaat itu kan pahala ganjaran luar biasa. Itu berarti bukan kuantitas, cuma 2 rakaat ya kan, tapi kualitasnya. Nah, kita cari gitu. Nah, di salah satunya di majelis-majelis ilmu juga, karena itu keutamaannya luar biasa ya. Disebutkan juga orang yang hadir di majelis ilmu satu saat saja itu pahalanya lebih dari 1000 rakaat orang yang sholat sunnah. Jadi kita manfaatin yang begitunya. Kalau ngejar jumlahnya mungkin umur juga ya kan, kesehatan, bangun malam udah agak payah juga itu. Bangun malam aja susah misalnya gitu ya, karena udah banyak keluhannya. Nah, kita cari apa namanya yang lebih cerdas dengan kualitasnya. Nah, salah satunya ini, mudah-mudahan kita manfaatkan ini jadi satu bagian yang bisa nanti membahagiakan diri kita dan membahagiakan Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut pembahasan kita tentang Syarah Minhajul Abidin. Kita sampai pada bab yang tentang godaan-godaan. Kemudian kita masuk kepada bab tentang bagaimana menjaga hati, melihara hati. Karena bagian ini sangat penting untuk kita bisa menjalankan ibadah lebih khusyuk dan lebih apa namanya, lebih bisa
mendapatkan dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita menjaga ini supaya amalan ibadah kita tidak gugur. Ya, karena hati adalah bagian yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah nggak memandang fisik kita, jasad kita, tapi Allah memandang hati kita. Kita masuk dalam bab tentang godaan-godaan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif hadzal kitab Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, sampai perkataan beliau tentang menjaga hati ya. Kemarin hati itu ada 4 faktor yang merusak hati. Yang pertama, tulul amal, panjang angan-angan. Kemudian iri hati, ya. Iri hati. Kemudian yang kemarin, yang sebelumnya itu kita bahas tentang apa tuh? Masih ingat nggak? Tergesa-gesa atau istijal. Nah, itu semua faktor-faktor yang membuat hati kita tidak tenang gitu ya. Ada perasaan yang tergesa-gesa yang kayak kemarin kita bilang. Jadi terburu-buru mengerjakan sesuatu, amal ibadah banyak, akhirnya kita mengerjakan banyak, kita kerjakan dengan luar biasa jumlahnya, dengan rakaatnya kita tambah, tapi kita tergesa-gesa melaksanakannya. Akhirnya tujuan dari ibadah itu adalah kesempurnaan ibadah tidak tercapai. Allah alam ya, boleh jadi itu amal yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengkhawatirkan. Kemudian yang sebelumnya kita bahas tentang bagaimana tentang iri hati, yaitu bisa menggugurkan amal ya. Innal hasad yaqulul hasanat kama yaqulun narul hatab. Seperti apa hasad itu? Kita iri pada seseorang dan kita kepingin kebaikan orang lain itu hilang dari dirinya. Nah, itu adalah yang bisa menghancurkan amal ibadah kita, seperti api membakar kayu bakar. Kemudian yang pertama juga waktu itu kita pernah bahas tentang bagaimana panjang angan ya, kita merasa hidup kita tuh masih jauh, padahal kita nggak tahu. Belum lama ada mualim ya, Sofwan Nizami, baru ceramah, kemudian paginya jam 3 Allah ambil. Jadi kita nggak tahu apakah umur kita itu masih cukup untuk kita berbekal ini, apakah enggak. Nah, itu makanya kita harus waspada. Nah, itu bagian dari hati kita, bagaimana kita mengolah hati kita supaya tidak terlalu panjang tulul amal. Jadi salah satunya terbersit dalam hati pun kita bilang umur kita masih cukup, ini nanti masih sehat gitu. Itu udah termasuk tulul amal. Kita udah merasa diri kita tuh bisa menentukan sesuatu yang gaib, artinya kita masih bisa hidup besok gitu. Padahal nggak ada yang bisa memastikan, hanya Allah lah yang bisa menentukan itu. Karena itu salah satu yang dirahasiakan oleh Allah ya, di samping yang lainnya. Kemudian yang pertama kemarin kita yang menggugurkan itu adalah tulul amal, kemudian iri hati atau hasud, kemudian yang ketiga tergesa-gesa. Nah, ini yang keempat, penyakit hati kita, yaitu al-kibr atau sombong atau angkuh ya. Jadi ada 4 nih faktor-faktor yang merusak. Jika ada dalam diri kita ya, mulailah kita bisa menterapinya gitu, supaya jangan sampai itu ada dalam diri kita, karena kalau itu ada maka itu akan merusak ibadah kita. Ini adalah faktor-faktor merusak hati kita dan otomatis akan merusak niatan kita dan ibadah kita. Auzubillah, kita pelihara itu dan mudah-mudahan kita dijauhi dari apa yang disebutkan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Penyakit kibir atau sombong itu menghapuskan seluruh jejak kebaikan dan kesolehan ya. Disebutkan bahwa ini adalah dosa yang sangat buruk, membuat rusak amalan agama kita, langsung menyerang keyakinan kita. Jadi kalau sudah berakar di hati, maka penyakit sombong ini sulit disembuhkan lagi dan dampaknya akan kemana-mana. Disebutkan begitu. Jadi berat sifat sombong, tapi kadang-kadang kita nggak sadar gitu ya. Kadang-kadang kita nggak sadar, kita berpikir begitu melihat orang lain mempunyai kekurangan, langsung kita berpikir begitu, kita punya kelebihan banding dia gitu. Akhirnya merasa diri
lebih hebat lah gitu ya, atau lebih baik lah, itu bibit-bibitnya. Tapi udah terbiasa sih sebenarnya gitu. Kadang-kadang ya terbiasa spontan itu. Berarti itu penyakit. Jangan dirawat gitu ya. Kalau penyakit badan kita buru-buru bersihin, atau kita buru-buru obatin. Tapi penyakit hati kadang-kadang kita lalai, kita pura-pura. Itu benernya nggak bener, itu sebenarnya. Tapi kita biarin tuh. Udah angkuh nih, sombong gitu ya. Padahal semua pemberian. Semua Allah yang memberi. Kepintaran kita Allah yang kasih. Harta kita Allah yang kasih. Apapun yang ada dalam diri kita Allah beri. Jadi nggak ada semua kemampuan diri kita pun sedikit pun di situ. Ya, hanya Allah memberikan cara untuk berikhtiar. Bagaimana kita berikhtiar untuk mendapatkan ini. Tapi ketentuannya itu Allah yang menentukan. Jadi kalau kita bicara hakikatnya kita nggak punya apa-apa juga. Gitu. Jadi ketika melihat sesuatu orang yang kurang atau segala macam, ya seperti itu. Kaitannya kemarin juga dengan kita iri hati. Kita nggak perlu iri hati sama orang lain. Sedangkan anugerah Allah itu sudah ditentukan oleh masing makhluknya dan berbeda-beda ukurannya. Tapi semua akan ditanya. Kita nggak ditanya dengan urusan orang. Kita ditanya dengan urusan kita sendiri. Kita ditanya dengan amalan kita sendiri. Bagaimana diri kita, bagaimana keluarga kita, anak kita, istri kita, atau suami kita. Itu yang ditanya diri kita. Kita nggak ditanya bagaimana tetangganya. Urusan tetangga yang segala enggak, urusan mereka lain lagi gitu ya. Jadi memang setan tuh masuk dalam diri kita dan terus menerus begitu. Nah, salah satu sifat yang diwariskan oleh iblis itu ya ini, sombong. Iblis bagaimana hebatnya dia? Iblis kan adalah makhluk yang dari bangsa jin ya. Ya, kan dari iblis itu dinamain oleh Allah awalnya dari setannya namanya Azazil. Nah kemudian jadi iblis. Nah itu ibadahnya luar biasa. 80.000 tahun kalau nggak salah disebutkan, itu luar biasa, melebihi daripada makhluk jin yang lainnya, malah mendekati kepada kesolehannya malaikat, makanya dipuji-puji gitu ya. Tapi karena satu saja kesombongan itu, maka iblis diusir dari surga dan akan terus nanti dilaknat oleh Allah, akan dimasukkan dalam neraka selamanya. Nah, luar biasa. Karena apa? Karena kesombongan. Bibit-bibitnya ada di situ. Jadi kita jangan sampai ngikutin ya. Karena itu adalah warisan sifat dari iblis. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, aba wastakbaru wa kana minal kafirin. Ia enggan dan takabur ya, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Jadi takabur itu termasuk golongan orang-orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah ayat 34. Kemudian dijelaskan ada 4 bahaya yang ditimbulkan dari sifat sombong dari pelakunya, dari kita nih yang mau melakukan kesombongan. Yang pertama, orang yang sombong itu akan terhalang dari kebenaran. Jadi hatinya buta, tak mampu melihat ayat-ayat Allah dan memahami hukum-hukumnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Sa'asrifu an ayatiyal ladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq." Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar. Jadi nggak ada alasan kita bersombong. Maka Allah akan memalingkan ya orang yang menyombongkan diri itu muka bumi tanpa alasan. Jadi Allah tidak melihat. Ya. Kemudian kadzalika yatba'allahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Demikian Allah mengunci hati orang yang sombong dan sewenang-wenang. Hatinya dikunci. Jadi kalau orang sombong itu biasanya nggak mau mendengarkan nasihat. Merasa dirinya udah benar, udah baik gitu ya. Ya nggak perlu masukan lagi, udah hebat gitu kan. Ada yang begitu kan, pemimpin kita juga kita pernah ngalamin, kita ngeliat nggak ada yang menasihat, dinasihatin, dikritik nggak mau. Gitu. Itu adalah bibit kesombongan. Jadi hati-hati. Karena dalam satu hadis juga disebutkan bahwa kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan memalingkan diri dari
memalingkan dari manusia ya, maksudnya menyombongkan diri dari para manusia, menganggap orang lain itu rendah gitu ya. Kemudian yang kedua, dimurkai dan benci Allah. Sebagaimana Allah berfirman, innahu la yuhibbul mustakbirin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat sombong. Allah tidak suka orang-orang yang sombong. Juga sebagaimana ada dialog antara Nabi Musa dengan Allah SWT di mana Musa mengatakan, wahai Tuhanku, siapakah makhlukmu yang paling engkau benci? Kemudian Allah SAW bersabda, Allah SWT menjawab, yang paling dibenci adalah orang yang sombong, yang kasar lidahnya, yang memalingkan pandangan dari kebenaran, bakhil tangannya, dan buruk perangainya. Nah, sombong bagian dari itu. Allah sangat benci dengan orang-orang yang sombong, atau tidak mencintai orang yang sombong, tidak menyukai orang yang sombong. Jadi kalau Allah nggak suka, ya jangan kita kerjain gitu ya. Cuma memang di kitab ini kan memang kita diajarkan bagaimana mengolah hati, dan godaannya itu banyak. Di awal-awal kita bilang godaannya ada 4, godaan dunia, godaan manusia, godaan syaitan, dan hawa nafsu. Ini terus saja 4 ini godain kita. Hawa nafsu kita bisa latih dengan menekannya, seperti dengan puasa dan seterusnya. Kemudian syaitan bisa kita lawan dengan kita berlindung kepada Allah, cara satu-satunya. Jadi setan cuma dilawan dengan cara berlindung kepada Allah. Tapi setan terus begitu mengitari kita seperti serigala yang mengincar ternak yang terpisah dari gerombolannya. Makanya disebutkan kalau kita bisa selamat dari setan itu, kita sering-sering ngumpul di tempat begini nih, tempat orang-orang yang soleh yang saling ingetin. Jadi kita nggak terlepas. Kalau kita terlepas, setan demen banget kita sendirian. Nah, kalau kadang-kadang orang melepasin diri, udah nggak perlu lagi ngaji, misalnya nggak perlu lagi ngobrol istilahnya dengerin nasihat guru-guru segala macam, dia lepasin diri dari rombongannya. Nah, itu setan demen karena apa? Paling gampang dicecernya. Serigala itu paling demen kalau dia sendirian gitu ya. Jadi mangsa yang empuk. Nah, kita masuk ke barisan-barisan ini jadi aman. Minimal ketika kita melakukan ini ada yang ingetin ya. Guru kita dinasihatin, teman kita yang soleh juga ngingetin, pasti ada nasihatnya. Nah, untuk bisa dapetin nasihat itu, yaitu satu, diri jangan kita sombong. Kalau kita dalam satu teori, kita misalnya dalam hadir salah satu tempat, atau kita seminar atau pengajian segala macam, itu seperti kita menyiapkan wadah. Wadah ini jangan kita penuhin. Misalnya gelas, kita mau dituangin isinya, tapi kita jangan penuhin. Kalau kita penuhin, kita udah penuh, kita merasa diri kita udah cukup, ya itu nggak akan masuk nasihat-nasihat itu. Jadi kalau kita datang satu tempat atau satu pengajian segala macam, kita kosongin diri kita. Walaupun kita udah memiliki apa yang disebutkan atau apa yang disampaikan itu kita udah pernah dapat, tapi jangan kita penuhin diri kita. Artinya guru-guru ngajarin, kita seolah nggak tahu apa-apa. Di depan guru kita itu kita bukan nggak tahu ngerti apa-apa, siapapun dia, karena beda. Setiap guru mempunyai sanad-sanad keilmuan yang berbeda, dan mungkin ada hikmah yang disebutkan yang tidak kita dapat di dalam sebelumnya kita dapat dari guru kita kan begitu. Jadi membawa wawasan kita yang lebih luas lagi. Jadi tidak ada ruginya ya. Jadi memang ketika kita menganggap diri kita lebih, akhirnya nasihat itu nggak masuk, rugi kita. Padahal kebaikan, kebenaran itu akan terus nyampe, akan nambah terus. Nah, itu yang kita pengen kan, dapetin bekal-bekal itu yang bermanfaat buat diri kita manfaatkan buat anak-anak kita, keluarga kita, lingkungan kita, terus tularin. Ada aura-aura positifnya. Jadi orang kalau melihat orang soleh itu biasanya langsung ingat, iya. Jadi ingat ibadah gitu kan. Ya kan kalau orang lihat orang soleh kan begitu ya. Jadi kita ngeliat guru gaji kita pandangin gitu, oh kayak gini orang soleh. Jadi kita jadi termotivasi buat ibadah, buat terus belajar dan seterusnya. Kita lanjut, kemudian yang ketiga, orang yang sombong itu mendapatkan penghinaan dan siksa di dunia maupun di akhirat. Allah alam nih, ini mengerikan ya kalau berkata Al-Hatim. Hindarilah bertemu kematian dalam 3 keadaan. Sombong,
rakus dan angkuh. Orang yang sombong itu ya tidak akan bertemu kematian sebelum ia dihinakan oleh keluarga, kerabat, dan para pembantu-pembantunya atau pelayannya. Jadi sebelum meninggal aja nih orang yang sombong itu sudah dihinakan oleh keluarga, kerabat, dan para pelayan-pelayannya. Pernah kita lihat satu penguasa atau pejabat segala macam. Dulunya jaya tapi sombong luar biasa. Tapi belum meninggal banyak sekali tuh Allah berikan petunjuk gambaran bahwa dia dihinakan dan segala macam. Nah ini khawatir ya. Baru di dunia aja udah dapat balasan seperti demikian. Kemudian orang yang rakus, mudah-mudahan kita dijauhin dari orang yang rakus, dari sifat ini. Ia tidak akan menemui kematian sebelum hidup dalam kekurangan makanan dan minuman. Mungkin enggak secara gamblang mungkin kita lihat, oh kan dia kaya, udah penuh gitu ya, penuh makanan, orangnya kaya raya, nggak mungkin kekurangan makanan. Tapi orang rakus itu kan sifatnya kurang terus. Jadi perasaan kurang itu terus gitu. Semakin dia rakus, semakin dia merasa dirinya kurang. Nah ini yang dimaksud mungkin ini kekurangan makanan dan minuman, artinya dia merasa nggak puas. Padahal udah kuliner mana sih yang nggak pernah dikunjungin gitu, se-Indonesia, sedunia gitu kan. Minuman mana sih yang belum pernah dia cobain. Tapi tetap aja rasanya lapar dan haus. Nah itu sebelum matinya begitu. Kalau nggak dapat hidayah nih ya. Kemudian orang yang angkuh, sombong itu sama angkuh bedanya apa ya? Angkuh tuh udah keterlaluan kali, lebih tinggi dari sombong. Angkuh banget ya. Sombong mungkin masih agak sopan kali. Angkuh udah arogan gitu ya, arogan kali ya. Udah arogan luar biasa gitu. Jadi udah lihat orang baru ngomong, siapa sih dia? Dulu kalau gue nggak bantuin, ini awal. Oh ya, mudah-mudahan kita dijauhin dari demikian. Jadi orang yang angkuh itu tidak akan dikeluarkan oleh Allah Ta'ala dari dunia ini, artinya meninggal itu ya, sebelum ia dilumuri oleh kencing serta kotorannya sendiri. Nauzubillah. Ya aku belum dapat penafsirannya nih kayak apa. Jadi dilumuri oleh kencing dan kotorannya sendiri, artinya dihinakan sehina-hinanya. Tapi ada juga ya, kalau pernah nggak dengar orang mengobati penyakitnya itu dengan air seninya gitu? Itu kan menghinakan ya sebenarnya, itu kan najis ya. Seolah-olah nggak ada obat lagi gitu. Jadi kekhawatiran dengan penyakitnya, Allah berikan dia perasaan ketakutan, sampai akhirnya apapun dia buat obat, termasuk kencingnya sendiri mungkin dia minum, padahal itu sesuatu yang najis. Ada obat lain gitu. Allah alam nih, kalau yang ini nanti tanya lagi sama guru ya. Ini angkuh ini adalah sesuatu yang luar biasa, karena tidak dikeluarkan oleh Allah Ta'ala di dunia ini sebelum ia dilumuri oleh kencing serta kotorannya sendiri. Kemudian dia juga mengatakan Al-Hatim ya, siapa saja yang bersikap sombong atas sesuatu yang tidak dibenarkan, maka Allah akan mewariskan kepadanya kehinaan yang tidak ada kebaikan sedikit pun padanya. Jadi seolah-olah orang sombong itu terhormat ya, padahal adalah hina. Karena Kiai Bahrudin pernah cerita juga waktu dalam ta'limnya, bilang orang yang terhormat itu apa sih? Orang yang terhormat katanya bukan orang yang dihormati oleh orang banyak, setiap orang ketemu dia hormat. Orang yang terhormat adalah orang yang mudah menghormati orang lain. Itu adalah kehormatan hakikat. Makanya beliau tawaduknya luar biasa. Allah, mudah-mudahan Allah berikan rahmat dalam bahasanya. Guru kita tuh kayak Bahrudin tuh. Begitu kalau ngomong. Jadi orang yang terhormat itu apa? Orang yang bukan dihormati banyak orang gitu. Ketemu orang cium tangan, ketemu orang segala macam, bukan. Orang terhormat adalah orang yang mudah menghormati orang lain. Siapapun yang ketemu dihormati. Itu mulia secara hakikat, kehormatan yang hakikat. Kemudian orang mulia apa sih? Apakah orang yang dimuliakan oleh orang lain, orang banyak segala macam? Bukan. Orang mulia adalah orang yang mudah memuliakan orang lain, termasuk orang yang rendah di bawahnya dalam tanda kutip ya, rendah secara
ilmuwan atau secara ekonomi, segala sosial segala macam, itu dimuliakan oleh orang itu. Itulah orang yang mulia. Gitu. Jadi kadang-kadang orang dianggap mulia, tapi sama orang kecil menindas. Itu sebenarnya bukan orang mulia. Paduka yang mulia, tapi kasar banget sama rakyatnya misalnya ya. Dihormati selalu yang terhormat, ya kan? Di DPR tuh yang terhormat semua tuh, ya kan, bapak-bapak yang terhormat, anggota DPR gitu macam. Tapi kadang-kadang kebijakannya tidak menghormati hak-hak rakyatnya. Nah itu apakah itu dibilang orang terhormat? Kayak baru dia bilangnya bukan hormat itu namanya. Orang terhormat adalah orang yang mudah ya menghormati orang lain. Kemudian yang keempat, orang yang sombong itu bakal mendapat balasan neraka dan azab yang pedih di akhirat kelak. Bagaimana dalam firman Allah dalam hadis qudsinya, al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari faman naza'ani fi wahidin minhuma adkhaltuhu nar jahannam. Dalam hadis qudsi ini adalah hadis yang maknanya dari Allah tapi kalamnya dari Nabi ya. Kesombongan itu adalah pakaian kebesaranku kata Allah, dan keagungan itu adalah kain penghiasku. Oleh karena itu siapa saja yang menyaingi aku pada salah satu dari keduanya, maka aku akan masukkannya ke dalam neraka Jahannam. Nauzubillah. Jadi 4 hal itu kita harus ingat-ingat nih, karena memang kesombongan itu bukan milik makhluk. Allah lah yang maha besar, Allah lah yang membesarkan, Allah yang pantas dibesarkan, bukan diri kita. Makanya kemarin dalam bahasan tentang masalah sholat khusyuk, ya kita dilatih itu untuk membesarkan kalimat Allah ya, Allahu Akbar. Itu benar-benar kita takbir itu yang diajarin waktu itu sama Syekh dari, lupa saya dari Yaman apa ya, dari mana itu, seorang guru besar. Salah satu caranya untuk khusyuk ketika kita takbir itu kita membesarkan Allah benar-benar dalam hati kita, yang lain kita anggap kecil, termasuk urusan-urusan kita, termasuk hutang-hutang miliaran kita misalnya, termasuk hutang-hutang ratusan juta kita, jadi kecil. Jadi kita nggak mikirin lagi ketika salat, tapi bisa apa enggak itu? Berarti kita masih membesarkan sesuatu yang kita anggap besar, padahal nggak ada yang lebih besar dari Allah. Ketika takbir itu, kita angkat tangan itu, kita berpikirnya begitu, dalam pikiran kita itu udah nggak mikirin yang lain lagi mestinya, supaya kita khusyuk. Tapi susah, tapi belajar emang teorinya begitu. Kita biasain, kita lupain semua urusan-urusan kita, apapun itu yang kiranya susah. Kan susah itu kan ukuran akal kita. Kalau Allah berikan kemudahan, kan Allah buka akal pikiran kita. Mungkin Allah sempitkan, berarti Allah yang maha membuka nanti. Ya, kita besarin Allah, mudah-mudahan ketika kita membesarkan Allah, masalahnya jadi kecil. Tapi ketika kita membesarkan masalah, Allahnya jadi kecil, jadi pertolongannya kecil. Kadang-kadang begitu. Nah, orang-orang yang merasa dirinya udah cukup dekat sama Allah, kemudian punya masalah dan segala macam, itu gampang tuh ngelewatin masalah-masalahnya, seolah-olah nggak punya masalah gitu. Padahal berat gitu. Jadi dia nggak sebut-sebutin. Nah, kemarin ada juga sesuatu yang pahit itu, kalau kita jalanin aja, emang udah begitu, jangan kita omong-omong gitu ya. Kan ada yang bilang kemarin di ceramah tuh, siapa ya, lupa, cabai itu sebenarnya nggak pedas. Cabai itu nggak pedas, mau makan berapa kilo kita makan nggak pedas. Pedas itu kalau diomongin. Ya kita makan cabai nih, kita diam aja, emang cabai pedas, tapi kita nggak ngomongin. Tapi kalau kita omongin, pedas, jadi orang tahu cabai itu pedas. Artinya apa? Ketika kita punya kesulitan, jangan cerita itu. Jadi orang nggak tahu itu bahwa kita punya masalah. Tapi kita ngomong, gue punya urusan begini-begini, akhirnya ketahuan, kita lagi dalam kesulitan. Gitu maksudnya.
ngadunya mau Allah aja. Jadi kita udah tahu cabai itu pedas. Tapi kalau kita ngomongin nggak pedas. Ada orang makan cabai diam aja, berarti nggak pedas tuh dia. Walaupun hakikatnya cabai itu pedas. Jadi artinya ucapan kita kan bagian dari doa ya. Ya, jadi mudah-mudahan ketika kita ditimpa musibah, ya, kesulitan segala macam, ya kita terima karena itu bagian takdir yang Allah berikan pada kita. Pasti ada hikmahnya. Pasti ujung-ujungnya kalau orientasi kita akhirat, pasti ujung-ujungnya kebaikan akhirat. Tapi kalau kita mikirnya orientasinya dunia, ya kalau begini mah bagaimana? Sekarang aja kayak begini, nanti bagaimana? Nah, itu kan orientasinya duniawi ya. Kita mikirnya secara hitung-hitungan akal gitu ya. Jadi kalau misalnya kita nggak punya tabungan ini, nggak ada simpanan sama sekali, anak-anak udah pada gede, bagaimana nanti masalah? Kayak kita udah nentuin sendiri masa depan tuh anak, padahal anak punya rezeki masing-masing. Jadi kita sudah mendahului, ya. Padahal Allah berikan itu mungkin ada sesuatu, ada hikmahnya. Kita belum dapat itu. Nah, kita jalanin aja dengan hikmat. Mudah-mudahan nanti suatu waktu ada jawabannya. Ada yang jawabannya bisa cepat, ada yang jawabannya bisa agak lama, ada yang jawabannya mungkin 20 tahun ke depan gitu ya. Ada yang mungkin jawabannya nanti setelah kita meninggal. Itulah seperti doa juga. Ada yang diijabah saat ini, langsung diijabah, ada yang ditunda, ada yang diberikan kompensasi yang lainnya dari doa itu, atau disimpan juga buat nanti di akhirat kelak. Jadi doa itu terus menerus, kita nggak berhenti, jangan berhenti berdoa, karena ketika kita berhenti berdoa berarti kita memutuskan hubungan kita sama Allah, bahwa kita berputus asa dari rahmat Allah, padahal itu adalah sesuatu hal yang paling utama, karena bagian dari hidup kita ini ada bagian ibadah. Ibadah itu adalah bagian dari doa dan seterusnya. Permohonan yang baik, apapun niat baik, itu semua bagian yang kita harus senantiasa lakukan. Karena Allah dalam hadis qudsnya juga menyebutkan demikian, ana inda abdi dzannibi, aku tergantung kepada prasangka hambaku kepadaku. Jadi tergantung kita berprasangka sama Allah bagaimana. Gitu ya. Kalau kita bersangka baik, misalnya mendapatkan kebaikan nanti ke depannya, insya Allah nanti akan mendapatkan kebaikan yang luar biasa. Dan kalaupun tidak, sampai di ujungnya, paling enggak ketika menjalani ujian itu kita mendapatkan ketenangan, gitu ya, tidak gerasap-gerusuk. Akhirnya kita tidak tergesa-gesa juga dalam ibadah. Nah, ini tujuannya. Karena tujuan kita diciptakan adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesombongan yang tadi dimaksud pakaian dari Allah itu adalah keagungan, itu sifat yang khusus bagi Allah, tidak pantas disandang oleh selainnya. Ibarat sepotong pakaian kebesaran dan selendang milik seorang yang khusus dipakainya sendiri, tidak diperkenankan untuk dipakai bersama-sama orang lain. Jadi khusus punya Allah, kita nggak boleh pakai. Kemudian kesombongan itu menutup diri dari mengetahui kebenaran, memahami makna ayat-ayat Allah serta hukum-hukumnya yang menjadi inti dari semua perkara. Jadi sifat sombong menyebabkan murka Allah, kehinaan di dunia, serta api neraka di akhirat. Maka tidak seharusnya orang yang berakal membiarkan sifat buruk itu bersemi dalam dirinya. Mudah-mudahan kita mendapatkan taufik. Jadi insya Allah apa-apa yang kita sudah dapatkan kita walaupun sedikit kita pakai, karena memang bagian dari amalan ilmu itu adalah kita cari, kita tuntut kewajibannya, kemudian setelah itu kita amalkan, kita pakai ini. Jadi ilmu jangan cuma disimpan aja, cuma sebagai informasi walaupun sedikit. Kata Al-Habib Abdurrahman bilang begitu, kita dapetin walaupun sedikit, kemudian kita amalin, setelah itu kita ya kita sebarkan, karena itu sifatnya memang begitu, kita harus sebarkan. Setelah itu kita ikhlasin. Jadi jangan mengharapkan apapun dari apa-apa yang kita berikan dari ilmu itu. Jadi itu poinnya. Al-Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Habsyi, guru kami, jadi selalu ngingetin gitu. Tujuannya kita niatnya nyari ilmu begitu dah. Kita cari, kita tuntut, karena kewajibannya nuntut ilmu itu wajib.
Setelah itu kita tuntut, kita amalin. Setelah kita dapat, kita amalin, kita kerjain segala macam. Setelah itu baru kita kasih orang lagi. Kita amalin dulu, jadi jangan langsung disebarin. Karena nggak ada apa namanya, nggak ada ruhnya, beda. Ya bener Ki. Kita udah amalin nih, kita punya ruhnya. Ya, terus kita baru kasih ke orang, itu beda rasanya. Nah, ketika itu dia amalin orang lain, kita hilasin. Dia mendapatkan kebaikan dari itu, udah biarin aja katanya. Ada orang yang guru-guru gitu, kemudian ngajar gurunya jadi jadi guru lagi gitu ya, lebih terkenal dari gurunya. Nggak apa-apa, biarin aja karena emang itu adalah qadar Allah yang diberikan kepada hambanya. Waalaikumsalam, Ustaz Firdaus. Ini mau nyambung nanti nih. Kalau wangkang kalau masuk sombong nggak wangkang? Wongkeng ya, keras kepala ya. Ya mungkin bibit-bibit juga itu kategorinya. Wangkang bisa termasuk satu pendirian, nggak bisa diubah. Ya udah Wongkongnya bener apa kagak nih? Ada wongkong yang bener, ada yang kagak. Kalau yang wongkong yang bener bagus. Biasa kalau kita itu kan jual motor, nggak ada jadinya mau kayak apa juga tetap aja kayak gitu. Jadi bang pangkal. Untuk kebaikan berarti masih boleh kebaikan. Kalau untuk kebaikan keras, ada guru-guru kita ada yang begitu keras. Kayak Barudin kan pernah gitu. Keras tuh. Saya pernah waktu itu dalam ta'lim di Al-Musyawarah bilang gini. Di kampung kita kalau ada orang hajatan, mohon maaf ya, ini beliau yang bilang. Orang hajatan manggil dangdutan nih. Iya lah, pokoknya dangdutan itu. Jangan datengin, gitu. Jangan datengin. Kalau bisa malah dilarang gitu kan. Itu keras tuh kayak fatwa gitu. Jadi kalau orang nggak enak nanti gitu. Tapi ada triknya. Kalau kata Habib, kalau emang kita di saat yang saat itu nggak datang, nggak apa-apa. Nanti hari ketiganya baru datang. Karena gini katanya, kalau kita ikut hadir, kan itu dia bayar dangdutnya, bayar penyanyi-penyanyinya yang arogan. Mohon maaf ya. Kalau penyanyi benernya sih mungkin ya cuman nyanyi-nyanyi nggak tanpa penampilan yang luar biasa sih, ya nggak apa-apa gitu mungkin ya. Tapi kalau misalnya dia kayak gitu kan berarti udah maksiat tuh. Nah dia bayar kan nih si yang punya hajat. Nah uang kita termasuk dalamnya karena dia bayar biasanya DP doang tuh. Sisa DP-nya kan dibaca setelah hajatan. Nah uang kita tuh kondangan masuk situ. Nah khawatirnya. Nah kalau misalnya kita khawatir duit kita kepake buat itu, kondangan ntar. Setelah dia bayar itu selesai, taruhlah 3 hari, kita baru datang ke rumahnya kondangan dan donasi itu katanya. Dan ini kan kita nggak tahu nih. Tapi pas hari hanya kita nggak datang karena kita berarti mengiyakan itu gitu ya. Jadi emang dilema ya kalau masyarakat. Iya nanti nggak dibilang ini iya. Tapi kalau guru-guru yang saklat ya udah bilang begitu. Ini selamat sih sebenarnya. Cuman kita kadang-kadang ragu ya. Nggak enak juga ya sama temen deket lagi kalau datang ada dangdutan. Tapi hadir sambil makan ya di depan kita mohon maaf ya, di belakangin sama artisnya gitu kan, joget kan muter-muter. Ya pantes begitu kan gitu. Iya kan? Jadi lemah. Cuma guru-guru kita nggak mau tuh. Gitu. Datangnya ntar aja. Tetap menghormatinya. Sehari. Ya anggaplah setelah dia selesai dengan urusan itulah. Dia udah bayar-bayar semua lah gitu kan. Iya. Masih ngitung-ngitung. Yang aman 3 hari katanya. Nggak ada apa-apa. Jadi cuman menggugurkan undangannya gitu. Artinya kewajiban kita kan kalau diundang datang hadir, tapi saat hari hanya dia nggak hadir. Jadi pas hari berikutnya baru dia hadir. Kemudian satu hadis yang saya sampaikan juga dalam Fathul Qorib Al-Mujib mengenai tentang sombong juga, termasuk definisinya juga ya. Kalau Rasulullah SAW Nabi Mas'udin radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibir. Wa qala rajulun inna rajula yuhibbu
ayyakuna saubuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Qala innallaha jamilun yuhibbul jamal al-kibru batrul haq wa qamtun nas. Rawahul Muslim. Nah, ini pengertiannya tentang kibir juga, tentang apa? Tentang apa namanya, sombong. Di dalam Fathul Qorib disebutkan begitu. Jadi ada apa namanya, sahabat yang bertanya tentang Rasulullah bersabda kan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi misqala dzarratin min kibir. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar zarah perbuatan sombong, walaupun kecil ya. Kemudian faqala rajulun, kemudian ada sahabat bertanya, inna rajula yuhibbu ayyakuna saubuhu hasanan. Soalnya ada seorang itu suka kepada memakai bajunya bagus, indah gitu ya, memakai baju yang cakep, wa na'luhu hasanan, dan terompa-terompanya atau alas kakinya itu juga bagus. Kemudian kalau Rasulullah SAW, innallaha jamilun, kata Allah, Allah itu indah, jamil, yuhibbul jamal, suka kepada keindahan. Kemudian selanjutnya al-kibru batrul haq. Kata Nabi itu, kibir itu, sombong itu adalah menolak kebenaran, wal qamtun nas, dan memalingkan wajah dari manusia, artinya meremehkan manusia. Jadi pengertian sombong itu adalah menolak kebenaran dan apa namanya, memalingkan dirinya dari meremehkan manusia. Itu yang tadi saya bilang. Tapi kalau ada orang, misalnya nih ada orang kaya, pakaian bagus, mobil bagus, apa itu dalam sombong? Nah, dalam hadis ini disebutkan itu bukan sombong, itu adalah dia senang nih pakai bagian bagus, tapi pantas karena emang ukurannya orang kaya, ya pantas aja dia pakai baju bagus. Masa dia mau harus pakai baju yang ya kelihatan nggak bagus, kan kehormatan dirinya. Pakai kendaraan yang bagus misalnya. Dan Rasulullah bilang, innallaha jamil, Allah itu sangat apa namanya, indah ya. Yuhibbul jamal, dan suka kepada keindahan. Allah suka tuh yang rapi-rapi, yang gitu. Jangan dipikir Allah apa namanya, mencela orang yang berbuat demikian. Karena ada bagian juga dari seorang tasawuf juga yang memang hidupnya luar biasa, Arab mewah gitu ya, kaya. Dan dia memakai itu karena itu adalah bagian. Dan mungkin juga kita melihat itu suatu sombong amat sih dipamerin, padahal dia nggak berniat begitu. Dia sebenarnya bersyukur kepada Allah. Karena dalam satu ayat Al-Quran kan disebutkan, fa'amma bini'mati rabbika fahadis gitu ya, maka berikan nikmatan itu maka disebut-sebutkan ya. Misalnya kita dapat alhamdulillah, mendapatkan anugerah dari Allah, itu kita sebutkan tahadus bin ni'mah, menyebutin kenikmatan yang Allah berikan, itu bersyukur namanya. Tapi kalau dalam konteksnya ya itu supaya orang meniru gitu. Misalnya kalau kita dapat anugerah, kita alhamdulillah gitu. Tapi bukan berarti kita ngasih tahu orang bahwa kita dapat sesuatu. Kadang-kadang nggak lain lagi kan, ada yang ya kita bisa lihat konteksnya dah. Orang bicara ini dalam kondisi dia menyombongkan diri atau dalam memang tahadus bin ni'mah. Alhamdulillah, nih dapat ini kemudahan ini, supaya orang lihat, oh ternyata dengan dia berbuat ini dia dapat kenikmatan dari Allah, dan itu disebut, boleh kita sebutkan. Kadang-kadang ada orang nih ngundang, ya kan, ada ngundang nih naik jabatan gitu kan, ada juga yang iri hati nih, malah kita belajar iri hati, mudah-mudahan kita udah gak iri. Kita ya, sombong amat sih, baru dapat naik jabatan segitu aja udah ngundang-undang orang makan-makan. Nah itu boleh jadi nggak begitu, boleh jadi dia benar-benar bersyukur, tahadus benar-benar dalam hatinya, dan kita nggak boleh buruk sangka gitu ya, suuzon. Jadi memang itu dibolehkan, jadi memantaskan dirinya berpakaian gitu. Mungkin rumahnya juga dibagusin karena emang duitnya ada lah. Kalau kita misalnya mau bagusin rumah gimana gitu ya, kalau mau lebaran dia cat rumahnya, yang sebelahnya kagak punya cat. Bukan berarti dia sombong, dia memantaskan dirinya karena memang keindahan itu Allah senang dengan sesuatu yang indah, yang rapi, ya bersih gitu ya. Ya tapi nggak harus mahal juga sih gitu. Tapi kalau emang orangnya kaya dan pantas itu ya silahkan aja. Gitu. Jadi memang
kehormatan itu kan ada yang Allah berikan gitu ya, dan itu harus dipelihara. Kayak pejabat ya nggak mungkin dia juga berpakaian seperti orang-orang kebiasaan, karena dia memantaskan dirinya sebagai seorang pejabat. Jadi kita nggak boleh suudzon dengan hal demikian. Itu salah penegasan dalam satu hadis, tambahan saja bahwa kesombongan itu yang intinya adalah menolak kebenaran, menolak nasihat. Kalau ada orang yang mungkin jangan orang dah, kita nih dinasehatin gitu ya, kemudian kita langsung nolak nih, nggak begitu. Itu bibit-bibit tuh, iya. Atau ngelihat orang, ini mah ilmunya cetek, ini mah ekonominya parah, ini mah, ini itu bagian dari memalingkan wajah dari manusia. Artinya semua orang punya kedudukan di mata Allah itu sama, punya kans yang sama untuk melakukan kebaikan. Karena Allah tadi di awal kita bilang Allah nggak melihat jasad, nggak melihat fisik, nggak melihat bentuk, nggak melihat rupa, tapi Allah melihat ya. Innallaha la yanzuru ila qulubikum. Innallaha yanzuru ila qulubikum. Allah akan melihat hati-hatinya, bukan luarannya. Karena casingnya bisa macam-macam. Ada yang menurut kita bagus, kelihatannya indah, belum tentu bagus. Ada juga yang kelihatan menurut kita buruk, tapi belum tentu buruk. Ada wali-wali Allah yang menyamarkan dirinya dalam bentuk dalam mata kita keburukan gitu. Pakaiannya begini gitu. Kita meremehin, ternyata itu wali gitu. Orang yang paling di dekat sama Allah dan cintai Allah, dan doanya gampang dikabul oleh Allah. Ketika menghina itu bisa jadi ntar didoain sama wali itu sengsara gitu. Jadi hati-hati. Allah mencintai hambanya itu belum tentu dalam bentuk kemewahan atau bentuk yang kita lihat nih, misalnya rumahnya begini, ada yang begini, ada yang pengen gitu. Belum tentu dalam bentuk itu. Bisa jadi dalam pandangan mata kita tuh kelihatan hina, tapi justru Allah memuliakannya. Nah, inilah yang harus kita kita benar-benar waspadai gitu ya. Makanya kita belajar ini supaya kita melihara hati kita. Boleh jadi yang kita anggap remeh itu suatu yang istimewa, boleh jadi yang kita anggap luar biasa justru itu dilaknat oleh Allah. Jadi semua adanya dalam hati kita. Jadi kebaikan itu milik Allah, kebenarannya juga mutlak milik Allah. Tapi bagaimana cara kita mendapatkannya itu ya kita harus pelajari ilmunya gitu ya. Jadi memang di saat ini kalau kata guru kami cerita, untuk mencapai surganya Allah itu berat. Misalnya kita harus tahajud malam, kita harus bangun segala macam. Tapi ada hal yang mudah, yang paling semua orang bisa lakukan itu. Dalam satu riwayat kan disebutkan Nabi pernah menyebutkan satu sahabat yang hadir, kemudian dibilang iya ahli surga 2 kali, ahli surga 3 kali. Ternyata amalannya biasa saja. Begitu dicek sama para sahabat yang ke rumahnya itu kan 3 hari di sana, dia lihat nggak ada tahajudnya, sholat sunnah aja, puasanya juga nggak ada, biasa-biasa aja pokok-pokoknya doang. Tapi apa? Dia senantiasa membersihkan hatinya dari benci kepada orang, dari dendam kepada orang. Setiap mau tidur dia begitu. Berarti ringan, gampang banget sebenarnya. Iya kan? Kita nggak perlu capek-capek. Mungkin kita sibuk ya kan. Jadi waktu kita pendek. Nah itu cara ngejarnya begitu. Makanya saya bilang kualitasnya itu yang kita cari. Bagaimana Allah ridho di tempat-tempat tertentu, Allah ridho di waktu-waktu tertentu. Itu yang kita cari tuh. Itu ilmu yang kita cari. Kalau kita banyakin ibadah, mungkin kita capek lelah. Ya. Ngejar ini tahajudnya 12 rakaat, sekian rakaat. Padahal 2 rakaat aja mungkin kesanggupan kita, tapi yang penting Allah ridho. Yang penting hati kita itu kita jaga lillahi ta'ala, bersih untuk hanya tujuannya kepada Allah. Ya itu yang dapat tempat yang terpuji nanti, ya kan? Kan gitu ya, tahajud itu mengangkat diri kita di makom yang terpuji di sisi Allah. Itu yang kita harapkan. Tapi tahajud yang kita nggak
nggak sebut-sebutin. Karena orang yang baru mulai tahajud 2 rakaat, sekian rakaat, 10 rakaat, 12 rakaat, kemudian dia cerita, aduh ngantuk banget nih pagi hari, cerita sama temennya, ngapain lu ngantuk banget ya? Habis tahajud malam diomongin. Itu bagian yang kita rahasiakan gitu ya harusnya. Jadi Rasulullah pernah juga merahasiakan amalannya. Nah kita contoh tuh, ada amalan yang kita andelin yang orang lain satu pun nggak ada yang tahu, termasuk keluarga kita. Tapi itu rutin kita dawamin nih. Misalnya nih ya, selalu ketemu orang tuh ngucapin salam. Terus sama siapa aja misalnya gitu. Satu kebaikan kita dawamin. Mungkin orang nggak ngeh tuh, nggak peduli. Atau kita setiap subuh misalnya nih ada cara dia ngasih duit misalnya ke anak yatim atau siapa yang dia ketemuin habis sholat. Setiap hari rutin. Dan orang nggak ada yang tahu gitu. Kayak begitu modelnya. Kita ada apa namanya senjata rahasia kita lah yang kita simpan. Ya, jangan kita tonjolin kelihatan ke orang gitu. Itu mungkin nanti jadi bekal yang luar biasa. Dan satu itu yang sahabat itu dia nggak pernah cerita bahwa dia selalu maafin orang gitu ya, dalam hatinya. Jadi biasa-biasa aja hidupnya. Tapi di mata Allah itu luar biasa gitu ya. Mendapatkan belum meninggal aja udah dicap ahli surga. Padahal kita belum tentu. Padahal kita belum meninggal. Tapi itu udah dicap ahli surga. Karena apa? Dia dawam. Dia terus menerus. Nah kita mudah-mudahan nih. Karena kita kita amalin hal-hal yang baik. Kemudian kita dawam. Kalaupun kita meninggal nanti, ya misalnya orang yang hadir hari ini misalnya karena sakit, tapi kalau dia nggak sakit pasti hadir, itu akan dapat pahala sama tuh. Begitu juga setelah dia meninggal, katanya orang yang sering ta'lim nih hadir di dalam ta'lim, kemudian kalau dia dikasih Allah umur panjang, pasti dia akan tetap hadir, makanya pahalanya tetap ngalir. Ketika ta'lim itu masih ada di muka bumi, dia tetap dapat pahalanya. Karena apa? Kalau Allah panjangkan usianya, pasti dia masih duduk di situ kan. Itulah yang dibilang pahala jariah yang terus ngalir. Karena apa? Allah tahu. Gitu. Tapi yang lain nama yang datang enggak, ntar datang, ntar enggak. Beda. Karena memang Allah Maha mengetahui ya. Maha mengetahui bagaimana yang benar-benar serius, bagaimana yang khusus yang meniatkan itu, maka itu akan didapatkan pahala yang terus-menerus dan enggak akan putus sampai nanti yaumil akhir ketika dunia ini tiada ya. Mudah-mudahan kita bagian dari itu dan kita bisa saling ingetin. Ini bagian, ini bukan ngajarin juga, ini cuma sekedar sharing karena pesannya guru begitu, dapat sedikit kasih, nggak harus jadi kiai dulu, nggak harus jadi ustadz dulu, pokoknya siapapun kalau kita dapat kasih. Karena itu ilmu, memang ilmu begitu sifatnya. Dapat, kita tuntut, kita amalin, kemudian kita sebarin. Setelah itu kita ikhlasin, selesai. Kita nggak dituntut nanti dengan ilmu kita. Apapun yang kita dapat sedikit, apapun banyak, apalagi ya. Kita doain guru-guru kita, mudah-mudahan Allah berikan kemuliaan di alam kuburnya, Allah tinggikan derajatnya. Ini kita mendapatkan keberkahan ilmu dari beliau, dan kita mendapatkan juga keselamatan dari ilmu-ilmu itu. Dan mudah-mudahan juga bagian dari diri kita, terus dalam diri kita ini ada dalam diri kita, kemudian keturunan-keturunan kita. Kita baca Fatihah. Mudah-mudahan Allah ridho dengan apa yang kita niatkan. Allah berikan rahmat buat kita semua. Bil khusus Sahibul Bait nih, udah ketempatan Allah limpahkan rahmatnya buat keluarga ini. Yang sakit mungkin Allah akan sembuhkan penyakitnya, Allah angkat penyakitnya. Yang di kesulitan Allah angkat kesulitannya. Yang belum punya solusi masalah Allah berikan kemudahan, segera dipermudahkan masalahnya. Yang terlibat hutang mudah-mudahan Allah segera lunasi hutang-hutangnya. بهذه النية ولكلة صالحة إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم وأتوب إليه.
توبة نسوها توبة نسوها توبة نسوها. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله.